Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lab kali ini saya akan coba mengerjakan modul 6 pada lab 6.4.7, yaitu injection attack atau serangan injeksi. Yang dimana pada lab ini merupakan salah satu teknik serangan yang paling umum dan berbahaya, SQL injection, yang digunakan untuk mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi web yang terhubung dengan database. Nah, serangan ini juga terjadi ketika si penyerang memasukkan kode SQL ke dalam kolom input yang kemudian dieksekusi oleh database-nya. Nah, di lab ini juga kita akan menggunakan DVWA, sebuah aplikasi yang berbasis web, untuk memahami bagaimana serangan ini itu bekerja. Kita akan akses DVWA-nya. Kita buka browser Firefox kali Linux. Search. Nah, setelah itu petunjuknya kita masukkan username dan password. Ini oke, berhasil. Oh, belum. Oke, kita berhasil masuk ke DVWA-nya. Setelah itu eh, kita atur, kita ganti keamanannya menjadi dari low, kemudian kita klik submit. DVWA security. Nah, ini kita pilih low, kemudian kita pilih submit. Nah, oke. Selanjutnya kenapa kita klik low tadi? Itu untuk kita mengatur tingkat keamanannya menjadi rendah agar kelas si injection SQL ini dapat aktif dan dapat kita eksploitasi. Nah, langkah keduanya kita klik injection SQL-nya. Kemudian di bidang user ID kita tik ini, SQL injection user ID. Setelah itu kita submit. Nah, tujuannya agar ekspresi QR 1 sama dengan 1 itu menunjukkan logikanya itu selalu benar. QR OR 1 sama dengan 1. Nah, ini membuat apa ya, untuk mengevaluasi sebagai true, dan hashtagnya adalah tanda komentar di SQL yang akan membuat sisa perintah itu diabaikan. Nah, dengan cara ini kita bisa memaksa database itu untuk menampilkan semua entry, bukan hanya satu entry yang akan dicari. Oke. Nah, selanjutnya kita akan periksa jumlah bidang fields dalam query. Kita cek.
dengan perintah submit. Nah, maka yang muncul dengan ID 1. Dan kita klik yang kedua, maka muncul dengan ID 2. Kemudian yang terakhir 3. Nah, maksud dari order by ini itu untuk menggunakan atau mengurutkan hasil berdasarkan kolom database-nya dengan kita menaikkan nomor secara bertahap. Kemudian kita dapat mengetahui berapa banyak kolom yang ada di dalam query SQL tersebut. 3. Order close. Oke. Nah, kemudian langkah keempat kita akan cek versi database-nya. Nah, dengan cara kita klik satu, kemudian select satu version. Nah, union select ini itu untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select, setelah itu version. Nah, mereka berdua ini itu merupakan salah satu fungsi SQL yang dapat mengembalikan versi database-nya. Jadi kita menggunakan ini, kita dapat mengetahui versi DBMS-nya, kemudian untuk mencari kerentanan yang akan kita ketahui, seperti 5.5 ini di kolom surname. Kita submit. Nah, ini union select version first name, surname-nya. Nah, ini kerentanannya. Kemudian kita lakukan lagi untuk menentukan nama database-nya. Nah, ini kan kita memakai database, dia akan mengembalikan nama database saat ini. Nah, di surname dia akan memberitahu kita nama database awal. Kemudian langkah ke-6 kita akan mengambil nama tabel dari database. Nah, oke. Setelah itu langkah ke-7 kita melakukan pencarian nama dari tabel users. Klik, dia akan mencari. Setelah itu langkah ke-8 kita ambil kredit pengguna. Nah, kenapa kita ambil ini? Tujuannya ialah untuk kita mengambil data dari kolom user dan password dari tabel si user tersebut. Nah, kita kembali.
submit. Nah, dia akan mengambil user atau password dari kolom user, dari tabel user. Oke. Nah, setelah itu yang 9 terakhir kita akan ambil passwordnya. Kita memecahkan hash password. Kita ke tab ini, kemudian kita akan salin dan copy dan paste kata sandi dari hasil di VWA ke dalam crack station dan klik crack hashes. Coba. Nah, ini kita akan melihat password dari di VWA tadi. Nah, dari misalnya nih user admin ini, username-nya ini yang kita salin untuk mengetahui password dari setiap user yang ada di tabel. Coba kita crack ya. Sebentar, tadi petunjuknya. Nah, kemudian kita coba crack. Nah, dan di sini udah ketahuan nih, password dari user admin itu ialah password. Coba kita salin untuk user Gordon ini. Oh, atau user Pablo deh. Kita crack lagi.
Cakrek. Nah, maka kita dapat mengetahui passwordnya ialah let main. Nah, setelah itu kita akan melakukan meriset mitigasi SQL injection. Oke, ini cuma pernyataan aja. Baik, saya rasa cukup pada lab ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.